Baik. Ya. Ini konsep awalnya. Ya. Kemarin sudah kita bahas tentang hakikat masalah. Hakikat masalah kemarin apa? Sebenarnya jadi masalah itu realitas internal atau realitas eksternal? Realitas internal. Dua-dua. Ya? Realitas eksternal. Realitas. Jadi masalah itu realitas internal. Hah? Internal. Jadi yang jadi masalah itu di sini ini. Makanya kemarin kan mungkin sudah saya contohkan kan? Ada 3 orang kehilangan HP. Yang satu menganggap musibah, yang satu menganggap pelajaran, yang satu menganggap adab misalnya. Yang paling menderita yang mana? Adab. Yang paling bahagia yang mana? Pelajaran. Meskipun HP-nya hilang tapi bahagia. Tapi yang satu kenapa sedih? Karena di sini ini HP-nya hilang, sama-sama HP-nya hilang. Yang satu bentuk state emosinya sedih, yang satu bentuk state emosinya senang. Baik. Nah, terapi sadar Allah itu selama ini permasalahan di kalangan umat Islam itu Allah ini dipelajari sifat-sifatnya, perbuatannya, semuanya itu waktu ditanya kamu harus beribadah ikhlas karena apa? Karena siapa? Karena Allah. Jadi cuma dipelajari dalam tataran pengetahuan, belum pada tataran kesadaran. Padahal Allah ini, tentang Allah ini akan aktif jika objek Allah ini disadari. Jika tidak disadari, maka ini akan sebatas menjadi pengetahuan. Kamu tahu kalau Allah itu ada? Tahu. Tapi kenapa kamu masih mencuri? Berarti dia tahu Allah, tapi tidak sadar kalau Allah itu ada dan mengawasi. Kan beda. Ya. Kamu tahu kalau melanggar lalu lintas itu akan ditilang polisi. Tahu, tapi kenapa kamu masih melanggar? Ya karena polisinya nggak ada. Kan gitu. Jadi Allah itu diketahui ada, tapi dianggapnya itu tidak ada. Ya, baik. Nah, maka hal-hal yang bersifat positif di sini, hal yang bersifat positif di sini, ini bisa diaktifasi jika seseorang itu menyadari bahwa Allah itu ya, menyadari bahwa Allah itu ada. Nah, ini dasarnya. Nah, Allah ini tidak hanya ada saja. Kesadaran akan Allah ini, awareness tentang kesadaran Allah ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah zat Allah itu sendiri, kemudian sifat Allah itu, dan perbuatan. Ya. Jadi Allah itu ada, tapi dia tidak tinggal diam gitu. Kesadarannya itu sampai Allah itu berbuat. Contoh begini,
ada orang stres karena utang. Berarti ketakutannya apa ini? Tidak bisa membayar. Padahal ya setiap bulan dia membayar, tapi ada ketakutan tidak bisa membayar. Misalnya. Nah, maka permasalahan ini bisa selesai jika dia menyadari Allah yang memiliki sifat yang zatnya itu ada. Nah, sifat Allah apa untuk menyelesaikan hutang ini? Misalnya ya Rozak, sifatnya Rozak, pemberi rezeki, apa? Sifatnya itu pemurah. Ini sifat. Kemudian perbuatannya memberi. Nah, jika dia meyakini, jika dia menyadari bahwa Allah itu ada, sifatnya pemurah dan memberi rezeki, itu kekhawatiran di sini akan hilang. Akan hilang. Nah, konsep yang sekarang ini kan ada istilah mindset, ya kan? Pernah nggak ikut pelatihan mindset? Orang itu tergantung mindsetnya. Ya, permasalahan hidup itu bagaimana kita mindset kita. Baik. Misalnya seorang anak jalanan. Mindsetnya anak jalanan, dia sudah seorang anak yang sudah termindset bahwa dia itu anak jalanan, sudah terpatri gitu. Maka ketika dia dibuatkan rumah singgah, mau nggak dia tinggal di rumah singgah? Nggak mau. Karena apa? Mindsetnya dia adalah anak jalanan. Mindsetnya pengemis. Saya ini pengemis. Dikasih pekerjaan cleaning service misalnya, atau nyuci, mau nggak? Nggak mau. Mindset ya. Ini pentingnya mindset. Nah, orang yang mindsetnya itu, kalau di sini ya, mindset di sini itu kesadaran Allahnya tidak ada, Allah itu hanya dianggapnya pengetahuan, bukan disadari. Ya, hanya pengetahuan, tapi tidak disadari keberadaannya. Maka dia akan tentunya ini sifat dan perbuatannya tidak akan diyakini. Padahal Allah itu maha positif, tapi kenapa dia masih khawatir? Nah, ringkasnya begini, model terapinya. Setelah peserta itu saya terangkan tentang bagaimana Allah itu, bagaimana menyadari Allah itu. Ya, jadi saya terangkan sekilas tentang menyadari Allah, bahwa Allah itu ada, ada tapi tidak ada di dalam pikiran. Ya. Jadi Allah itu ada, tapi tidak sama dengan apapun. Nah, karena sifat beliau ini laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun, tapi ada, sehingga yang digunakan bukan otak, tapi yang digunakan adalah kesadaran.
Baik. Nah, mereka peserta saya latih. Oke, sekarang sadari bahwa Allah itu ada. Jangan dipikirkan, tapi sadari saja. Rasakan, bukan rasakan, sadari. Jadi aware bahwa Allah itu ada. Nah, ketika dia sudah mulai bisa sadar bahwa Allah itu ada, adanya bagaimana? Ada di dekat kita. Bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Allah itu dekat. Nah, yang dekat itu disadari ada. Nah, yang ada ini memiliki sifat dan memiliki perbuatan. Ya, memiliki sifat dan memiliki perbuatan. Oke, sekarang semua sifat Allah, semua perbuatan Allah coba disadari. Misalnya saya minta peserta untuk coba lihat pohon itu. Kebetulan di samping itu ada pohon. Kita melihat nggak perbuatan Allah? Menyadari nggak perbuatan Allah pada pohon itu? Apa perbuatannya? Menumbuhkan. Kita menyadari nggak sifat Allah yang ada di pohon itu? Sifatnya menghidupkan. Jadi Allah itu sifatnya kasih sayang misalnya. Dengan kasih sayang Allah itu tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup. Jadi sifatnya kasih sayang, perbuatannya menumbuhkan. Nah, itu ya. Baik. Sadar ada, kemudian sadar akan sifat dan perbuatan. Baik, sekarang coba kita flashback. Ingat nggak peristiwa tsunami misalnya? Kenapa itu bisa terjadi? Ada Allah nggak di situ? Ada. Sifat Allah apa di situ? Ketika ada tsunami itu sifat Allah apa? Kuat. Nggak ada sifat Allah menghancurkan, nggak ada. Ya kan, Asmaul Husna kan nggak ada. Sifat Allah maha kuat sehingga bisa perbuatannya itu bisa menggerakkan air laut, bisa membuat gempa dan membuat tsunami. Nah, itu siapa? Itu perbuatan Allah. Nah, sampai nanti mereka saya bawa pada kehidupan mereka sehari-hari. Baik. Sekarang kita lihat jantung kita. Jantungnya berhenti apa bergerak? Bergerak, Pak. Ada nggak sifat Allah? Ada nggak Allah di situ? Ada. Sifat Allah apa? Misalnya sifat Allah, saya juga misalnya kasih sayang Allah. Itu Allah maha kasih. Kok bisa maha kasih? Karena Allah masih menggerakkan jantung kita. Nah, nanti itu sifat-sifat Allah ini yang 99 disinkronkan dengan dimatchingkan dengan perbuatan Allah. Jadi zat yang memiliki sifat dan perbuatan itu mereka saya minta terus untuk menyadari. Ya, menyadari. Baik. Nah, kemudian setelah menyadari tentang ini, ya tentang ini, tahap berikutnya saya jelaskan tentang bahwa Allah itu akan menjawab doa-doa kita. Udhuni astajib lakum. Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita menyangka Allah itu baik, maka Allah itu baik. Kalau kita menyangka bahwa Allah itu jahat, maka beliau ini akan membuat hidup kita itu tidak nyaman. Ya. Nah, ada satu ayat yang sangat menarik. Allah tidak akan merubah satu kaum jika kaum itu sendiri yang berubah. Allah tidak akan merubah
Nah, merubah nasib sampai kaum itu sendiri berubah. Kaum itu merubahnya. Baik. Sekarang mari kita bahas yang ini. Karena ini konsep utama juga ada di sini nih. Karena ini tujuannya nanti untuk merubah mindset ini. Tujuan saya menggunakan ini tujuannya untuk merubah mindset. Kita tahu bahwa mindset yang berubah, ya, perubahan mindset itu akan merubah kan? Merubah perilaku kan? Anak jalanan ini jangan diberi rumah singgah, pasti dia keluar. Tapi rubah mindsetnya dulu. Dirubah mindsetnya bahwa kamu itu bukan anak jalanan, kamu itu anak baik misalnya. Ketika dia berubah mindset jadi anak baik, baru dibuatkan rumah singgah dan gak akan pergi kemana-mana. Maka mindset ini harus berubah, bahwa yang merubah itu bukan kita, yang merubah ini Allah. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin. Jadi Allah tidak akan merubah nasib. Berarti yang merubah siapa? Allah. Ini tapi kita harus merubah mindset kita. Mindset tentang kehidupan. Jadi kalau kita tidak merubah mindset kehidupan, maka Allah tidak akan merubah. Kalau misalnya kita ini permasalahan hidup itu nggak selesai-selesai, ya, permasalahan hidup itu nggak selesai-selesai, maka mindset ini yang harus berubah. Nanti Allah akan berubah. Jadi apa yang harus kita rubah? Mindset. Nah, mindsetnya nanti ada di sini ini, dimana sifat Allah itu positif, perbuatannya mengikuti sifatnya ini. Nah, mindset yang positif kepada Allah ini nanti akan memberikan dampak dalam kehidupan. Karena apa? Allah yang akan merubah nasib, ya, merubah nasib. Baik. Ada pertanyaan? Nah, akhirnya mereka saya minta, ini sudah saya jelaskan, peserta saya minta untuk menuliskan permasalahan hidup. Coba sekarang tuliskan permasalahan hidup yang paling berat saat ini, yang segera ingin Anda selesaikan. Mereka menulis permasalahan hidup saya. Yang kedua, apa yang Anda ingini dari permasalahan itu? Dari permasalahan kan harus jelas keinginannya apa. Misalnya dia masalahnya utang, berarti keinginannya apa? Selesai utangnya. Nah, kemudian yang ketiga, saya minta dia menuliskan doa, minta kepada Allah. Doanya tuliskan, ya, doanya tuliskan. Nah, mereka menuliskan. Kemudian saya minta kira-kira sifat Allah yang mana yang sesuai dengan permasalahan tadi, ya, sifat Allah yang mana yang sesuai. Sebab apa? Nanti sifat ini sebagai bahan untuk disadari, ya, disadari ini sebagai bentuk mindset, perubahan mindset. Jadi perubahan mindset ini bentuknya adalah kesadaran. Contoh paling mudah, kalau dia miskin tapi dia sadar miskin,
maka selamanya miskin. Karena dia sadar miskin. Tapi kalau dia miskin, sadar kaya, maka nasib akan berubah. Ini kan mindset ini. Demikian pula misalnya orang yang sakit. Orang sakit, dia sadar sakit, maka sakitnya akan lama, sulit untuk sembuh. Orang sakit tapi dia sadar bahwa tubuhnya sehat, maka sembuh, cepat sembuh. Nah, ini mindset. Ya, mindset. Jadi mindset. Nah, karena kita ini adalah orang yang beragama, orang Islam, tentunya mindsetnya ini kita alihkan kepada Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Tapi kalau di kajian-kajian mindset yang tidak berdasarkan Islam, tapi pasti mindset ini didasarkan pada pikiran, kesadaran yang tidak melibatkan Allah. Dia cukup menyadari bahwa saya sembuh, gitu saja, tanpa melibatkan Allah. Padahal itu bahaya. Ya, secara tauhid bahaya, karena sudah meninggalkan Allah. Baik ya. Baik, tadi ada 5 pertanyaan yang saya berikan kepada mereka. Yang pertama, masalahnya apa? Yang kedua, apa? Keinginannya apa? Ketiga, doanya apa? Kemudian yang keempat, sifat Allah apa? Kelima, perbuatan Allah apa? Nah, ini yang disadari. Disadari ini mindset. Diharapkan dari perubahan mindset ini, menyengaja dengan merubah mindset ini, dengan adanya perubahan mindset, itu akan merubah keadaan eksternalnya. Jadi kalau mindset ini merupakan realitas internal, sebab yang jadi masalah kemarin kan realitas internal ini. Nah, dengan perubahan mindset ini, maka maka akan terjadi perubahan pada realitas eksternal. Ya, misalnya ini mindsetnya sakit, misalnya jadi gini, ini realitas eksternal. Misalnya ya, ini miskin. Kemudian mindset realitas internalnya dirubah, kaya, sadar kaya. Kemudian ini betul-betul menjadi kaya. Ya, silahkan. Apakah melatih sadar Allah di sini itu sama dengan merokok atau merasa diawasi? Merasa diawasi? Diawasi kan dari bawah mencontohkan. Kalau misalkan ada polisi kita nggak berani melanggar, kalau nggak ada polisi berani melanggar. Iya. Sama dengan merokok dulu. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu sudah sadar Allah,
hukum. Nah, jadi seseorang itu misalkan ketika dia sadar Allah, dia juga sadar bahwasanya misalkan minuman keras itu sesuatu yang dilarang Allah atau hukumnya itu haram. Kemudian dari situ dia belajar dan dia mengerti reward dan punishment ketika dia minum minuman keras, kemudian dia meninggalkan itu karena dia sadar Allah. Ya. Gimana Pak? Mohon tanggapi. Iya. Betul. Jadi ini termasuk bentuk apa? Merasa diawasi Allah tadi. Jadi ada kesadaran bahwa dia itu diawasi. Itu maksudnya yang pertama tadi. Nah, yang kedua, sadar Allah ini akan mengaktifasi termasuk hal-hal yang bersifat syariat, hukum-hukum. Hukum-hukum itu kan sudah dipelajari di sini tadi, ya kan? Cuma kenapa masih dilanggar? Karena objek Allahnya ini tidak disadari keberadaannya, sehingga orang mudah melanggar. Nah, dengan sadar Allah itu akan mengaktifasi semua, sehingga dia lebih taat kepada Allah, lebih taat kepada Allah. Karena Allahnya itu betul-betul ada dalam kesadaran dia. Ya. Jadi secara ini, terapi sadar Allah ini secara tidak langsung akan membuat seseorang itu semangat untuk beribadah. Ya, semangat beribadah, dan beribadahnya itu sudah bukan beribadah yang sekedar menjalankan syariat, tapi betul-betul ketika beribadah itu ada ihsan di situ, yaitu sadar Allah. Kan banyak ya orang yang sholat hanya membaca dan bergerak saja tanpa menyadari bahwa Allah itu ada, sehingga pikirannya kemana-mana. Salah satu hilangnya kesadaran Allah pada orang yang sholat itu pikirannya melayang kemana-mana. Kalau dia sadar Allah, pikirannya akan terfokus ke sini. Nah, dengan terapi sadar Allah ini akan memperbaiki sholat, kualitas, memperbaiki kualitas sholat. Ya, itu benar. Kemudian apakah terapi sadar Allah ini bisa diterapkan dalam terapi belajar Pak? Kayak misalnya tadi kan dia jadi sadar kalau misalnya dia melanggar itu ada punishment. Kemudian kalau misalkan dia menjauhi itu, maka dia akan mendapatkan reward. Misalkan kalau dia belajar berarti kan surga atau neraka. Bisa nggak dilakukan sebagai terapi belajar? Terapi belajar, maksudnya belajar di sekolah atau belajar sosial? Nah, iya. Jadi dia akan sadar semuanya, semua yang ada, konsep-konsep yang ada di Islam ini. Islam itu kan tidak lepas dari Allah. Fokus semua ini, fokus semua agama Islam ini, fokusnya itu pasti sumbernya pada Allah. Ya, sehingga menyebar ke surga, neraka dan sebagainya. Nah, ketika poinnya, titiknya ini diaktifasi, di on gitu, maka dia akan sadar neraka, sadar surga dan semuanya. Tidak hanya masalah-masalah hidup ini saja. Ya, karena makanya saya punya satu konsep pembentukan karakter building. Kalau secara psikologi, karakter building itu sangat rumit. Pelatihannya itu masing-masing karakter itu dibuat pelatihan sendiri-sendiri. Outbound, berapa banyak outbound atau pelatihan-pelatihan itu. Tapi kalau mau jujur, hasilnya kurang maksimal. Kalian dilatih ke motivasi, ketika berada di situ motivated, termotivasi, pulang lemes lagi. Kenapa ini tidak termaintain, tidak terjaga? Nah, karena
karena apa? Karena tidak ada proses maintenance-nya. Kan tidak ada maintenance untuk pasca pelatihan kan nggak ada. Tapi kalau sadar Allah ini satu cara yang sangat simpel, cukup dikenalkan, disadarkan tentang Allah, ya. Kemudian kita tekankan bahwa di dalam sholat Anda harus sadar Allah. Itu saja, nanti dia akan perilakunya akan berubah. Contohnya apa? Misalnya saja di dalam sholat ada sujud, ya kan? Pasrah. Sujud itu pasrah kepada Allah, berserah. Setiap kali sholat dia akan melatih dirinya untuk memiliki sikap pasrah. Sehingga apa? Sehingga ketika menghadapi masalah, refleks pasrahnya muncul. Sehingga tidak emosi, tidak bergejolak. Nah, orang-orang yang dalam hidupnya ini kurang termotivasi, di situ ada Allahu Akbar, ketakutan menghadapi hidup. Di situ ada Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar ini diaktifasi, bahwa Allah itu maha besar, maka di setiap sholat ada berapa Allahu Akbar? Setiap rakaat ada berapa Allahu Akbar? Ada berapa? Ada berapa Allahu Akbar? Setiap perubahan gerakan kecuali dari dari rukuk ke i'tidal aja ya yang tidak Allahu Akbar. Nah, ketika orang itu diaktifasi Allah, kemudian dia sholat Allahu Akbar, maka setiap sholat dia membesarkan Allah. Ketika yang dibesarkan Allah sifatnya besar, perbuatannya, kalau sifatnya agung, itu sifatnya apa? Ya apa-apa bisa. Allah maha mungkin kan gitu. Sehingga ketika dia menghadapi suatu masalah yang tidak mungkin, ketika dia Allahu Akbar, maka mungkin, pasti. Tapi memastikannya bukan dari dirinya, tapi Allah. Yang diandalkan itu Allah. Bukan saya bisa, tapi Allah yang membisakan saya. Ini masalah saya ini rumit, nggak bisa dipecahkan. Ya, kalau kita melihat kekuatan manusia, kekuatan diri kita nggak akan kuat, nggak akan bisa. Tapi ketika seseorang itu sudah melemparkan kekuatannya itu kepada Allah, Allahu Akbar, maka semuanya akan mungkin. Jadi Allahu Akbar itu Allah maha mungkin. Allah maha segalanya mungkin, kun fayakun, kan gitu. Baik. Sehingga orang jadi percaya diri kan menghadapi hidup itu. Orang merasa nggak bisa mengerjakan skripsi, orang akhirnya mundur, mahasiswa akhirnya mundur, akhirnya drop out. Karena apa? Merasa tidak bisa dirinya mengerjakan skripsi. Sudah di sininya sudah sulit, sudah beban stresnya besar. Tapi kalau diaktifasi Allahu Akbar-nya, dia akan yakin dan akan selesai kuliahnya. Baik. Ada pertanyaan lain? Ya. Dua pertanyaan Pak. Pertama, bedanya terapi sadar Allah dan selalu bersujud kepada Allah sama bersyukur. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sih caranya untuk membangun mindset? Ya. Pertama mindset dulu ya. Mindset itu kan ini. Inti dari mindset itu ini basicnya, dasarnya, dasar yang akan istilahnya apa ya? Bahan mentahnya itu ini. Baik, mindset. Nah, mindset. Ketika kita mau merubah mindset kita dengan terapi sadar Allah, maka ini harus kita install dulu lah istilahnya dalam diri kita ini. Pertama zat. Ya, pertama zat.
Allah ini ada apa tidak? Ya, kalau ini ya dalam pelatihan itu saya ajak mereka untuk masuk ke dalam kesadaran bahwa Allah itu ada. Bagaimana Allah itu ada apa tidak? Ada, Pak. Ada. Betul? Seperti tadi saya contohkan. Itu pohon itu daunnya sekarang hijau. 3 minggu lagi berubah nggak warnanya daunnya? Berubah. Perubahan warna itu coba kita aktifasi keimanan kita. Perubahan warna itu siapa yang merubah? Jangan dijawab pakai pikiran, jawablah pakai kesadaran bahwa Allah ada di situ dan Allah merubah warna itu. Jadi sampai peserta itu, Allah tuh ada betul gitu loh. Jantung kita yang menggerakkan, nafas kita yang menggerakkan, sampai ada. Nah, sampai ini klik. Ini basicnya. Ya sebenarnya kita sudah dididik sejak kecil itu bahwa Allah itu ada. Cuma keberadaannya yang perlu kita tekankan lagi. Kemudian apa? Yang ada ini punya sifat. Sifat Allah ada berapa? 99. Ya minimal kita itu tahulah 10 sifat Allah gitu ya. Yang mudah-mudah aja, yang umum-umum. Nah, sifat ini dimiliki oleh zat. Ini mindset dulu. Juga sifat ini, orang kalau sifatnya pemurah, pasti perbuatannya memberi kan gitu. Kalau sifatnya penyayang, berarti perbuatannya menyayang. Kalau sifatnya itu apa? Pemberi rezeki, ya, sifatnya itu memiliki sifat pemberi rezeki, maka perbuatannya dermawan, pasti memberi rezeki. Nah ini mindsetnya kan positif, ini sifatnya kan positif semua. Sifatnya positif semua. Ini mindset. Baik. Yang kedua apa tadi? Sudah terjawab belum ini? Nah, untuk mempertahankan itu mereka saya ajak setelah menuliskan ini tadi ya, menjawab 5 pertanyaan saya tadi. Mereka saya latih untuk mempertahankan mindsetnya, karena mindset yang positif akan menjadikan positif. Oke, sekarang kita aktifasi mindset kita dan pertahankan mindset kita. Misalnya gitu. Sekarang sambungkan hati kita, jiwa kita kepada Allah. Kemudian sadari sifat-sifatnya. Sadari sifat yang ada di apa tadi yang ditulis tadi kan, dia saya minta menuliskan 1 sifat yang bisa untuk menyelesaikan masalah yang dia tulis tadi. Kemudian perbuatan Allah apa? Dia kan mulai ini menyadari misalnya masalah rizki, menyadari bahwa Allah ini melimpahkan rizki yang sangat banyak kepada saya. Kesadaran berlimpahnya rizki ini saya minta dipertahankan selama 15 menit. Terus saya motivasi terus pertahankan kesadarannya bahwa Allah ini Maha Pemurah,
terus terpertahankan kesadarannya sampai dia merasakan, sampai dia bisa menyadari bahwa Allah ini telah membuat dia itu kaya. Nah, setelah selesai, mindset itu yang harus Anda gunakan. Kesadaran bahwa Anda dilimpahkan rezeki itu yang harus Anda pertahankan sampai masalah Anda selesai. Sampai masalah Anda selesai. Atau kalau perlu, Anda meluangkan waktu khusus selama 30 menit untuk khusus hanya untuk menyadari hal itu, bahwa Allah telah memberikan kekayaan. Nah, itu apa? Cara mempertahankan mindset. Memang cara melatih ini sampai nanti menjadi satu habit, kebiasaan, sehingga terinstal betul di sini. Rasanya dia itu kaya. Yang awalnya dia miskin, ya, yang awalnya dia merasa dirinya miskin, setelah terkena mindset itu berulang kali, dia merasa kaya. Nah, kalau dia sudah merasa kaya, maka Allah akan merubah nasibnya. Maka di dalam konsep ada satu motivasi itu ada become, be, have. Menjadi dulu, baru memiliki. Menjadi kaya dulu, baru nanti memiliki kekayaan. Itu sudah sangat terkenal ya, become dan behave. Become itu mindset, dan behave ini realitas eksternal. Maka kalau kalian sakit misalnya, become dulu. Apa become-nya? Sehat. Nanti akan behave betul-betul sehat. Sekarang sehat apa sakit? Sehat. Pengen nyoba teori ini? Coba sadari sakit seminggu aja. Kan sekarang nggak sakit, sekarang sehat. Pengen membuktikan teori become dan behave ini, atau mindset dan realitas eksternal berubah ini, caranya mudah. Kalau sehat ya sadari bahwa kita itu sakit, menderita. Nanti akan terjadi sakit itu. Nah, kenapa sih kalau kita itu terapinya kalau terapi sadar Allah? Sebab Allah itu luas, Allah itu maha mungkin. Kalau hanya diri kita ini kemampuannya seberapa? Misalnya, aku bisanya seberapa coba? Kan kalau pelatihan-pelatihan itu, bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa. Seberapa luar biasanya kamu? Nanti menghadapi masalah sudah oke. Coba ketika menghadapi masalah, apa reaksi psikologisnya? Ketika menghadapi realitas eksternal, stres. Kenapa stres? Mindsetnya salah. Mindsetnya salah. Coba contohnya apa? Contohnya masalah apa yang bisa menyebabkan stres? Laporan harus selesai. Laporan praktikum. Apa masalahnya? Deadline. Apa masalahnya? Laporan praktikum itu apa masalahnya? Deadline. Deadline-nya kapan toh? 3 hari.
1 minggu. Deadline-nya kapan? Misalnya hari itu deadline-nya kapan yang membuat stres itu? Atau kurang berapa hari lagi dari sekarang? Kurang besok. Kurang besok. Hah? Kurang besok. Apa? Kurang besok. Tinggal besok. Sekarang udah selesai belum? Belum dikerjakan. Hah? Pak, ketika misalnya deadline-nya tinggal 1 hari tapi yang dikerjakan misalnya belum ada separuh. Nah, itu. Belum ada separuh. Referensi-referensi yang harus dicantumkan di bawah. Baik. Ya. Jika terjadi seperti itu, emosi apa yang muncul? Kondisi psikologis apa yang muncul? Cemas, gelisah. Nah, sensitif. Cemas, gelisah. Baik. Saya akan menyelesaikan yang ini aja. Nah, kalau ini selesai, nanti eksternalnya akan selesai, kan gitu. Ya, cemas, gelisah. Cemas, gelisah ini karena adanya ketakutan tidak bisa menyelesaikan. Iya kan? Tidak bisa menyelesaikan. Nah, ya. Baik. Masalahnya apa? Tugas yang belum selesai. Keinginannya apa? Bisa selesai. Doanya apa? Selesai. Doanya. Cepat selesai. Doa itu kepada Allah, bukan seperti itu. Ya Allah, semoga selesai. Nah, kalau doa sama Allah itu jangan pakai kata semoga. Ya Allah, aku mohon. Ya Allah, mohon Berikan. Selesaikan, Pak. mudahkanlah, bantu saya untuk menyelesaikan tugas. Ya Allah, beri kekuatan saya untuk menyelesaikan. Gitu loh. Ya Allah, semoga selesai. Berdoa kok semoga. Ya Allah, mudah-mudahan tugas saya selesai. Jadi kalau jangan pakai kata semoga dan jangan pakai kata mudah-mudahan. Nah, itu salah. Nah, itu contoh yang salah gitu loh. Ya Allah, mudah-mudahan tugas saya selesai. Itu salah. Jadi jangan pakai kata mudah-mudahan, jangan pakai kata semoga. Baik. Untuk itu kemudian sifatnya apa yang bisa membantu kita? Sifat Allah apa yang akan kita sadari? Ya? Maha penolong nggak ada sifatnya maha penolong. Sifat Asmaul Husna itu misalnya apa? Untuk kita bisa segera menyelesaikan itu butuh apa kita itu? Kekuatan. Butuh apa? Kekuatan kan? Ya. Kekuatan. Berarti Allah itu maha kuat misalnya begitu. Ya, kesadaran. Kemudian perbuatan Allah apa? Sifatnya kuat. Sifatnya kuat ini sifatnya kuat. Perbuatannya apa? Yang sesuai dengan masalah tadi. Yang menguatkan. Sifatnya kuat, perbuatannya menguatkan kita sehingga kuat lembur. Ya kan? Sehingga kuat lembur. Kuat, motivasinya jadi kuat untuk segera menyelesaikan. Fokusnya tahan lapar. Makan ya. Gitu. Bisa mengerjakan dengan cepat. Ada kekuatan di situ. Nah, disinilah kita sadari mindsetnya di situ. Kerjakan tugas itu dengan mindset seperti ini. Mindset seperti ini akan menghilangkan cemas, gelisah, sensitif. Karena apa? Dia merasa menyadari bahwa aku ini punya kekuatan, aku ini punya
aku punya kekuatan dari Allah, aku ini memiliki semangat dari Allah, sehingga tugas itu selesai. Ya. Jadi gelisahnya kan hilang. Nggak mungkin orang yang semangat mengerjakan, yakin bisa mengerjakan selesai. Ya, masih gelisah. Contoh ekstrim ya, contoh ekstrim masalahnya Nabi Musa. Ketika beliau ini membawa umatnya lari dari Fir'aun. Ya, dari Fir'aun lari gitu. Setelah di lautan yang di belakang musuh, di depan laut. Masalahnya apa? Bagi Musa, bagi Nabi Musa. Masalahnya yaitu bagaimana saya bisa membawa ini selamat. Padahal di situ. Tapi ketika Nabi Musa itu dalam cerita itu dituntut sama umatnya, Musa ini bagaimana? Aku sudah mengikuti kamu, tapi kayaknya seperti ini. Jawaban Nabi Musa, tenang, nanti pasti Allah nolong kita. Padahal kondisinya sudah seperti itu. Belum ada instruksi untuk memukulkan tongkat. Coba bandingkan dengan tugas yang tidak selesai. Bandingkan dengan tugas praktikum yang nggak selesai. Wah, jauh. Baik, tapi Nabi Musa pasti nanti Allah itu akan menolong. Ya, ketika betul di depan laut, beliau sudah di depan laut gini, sudah laut di situ. Baru instruksi Allah. Musa, pukulkan saja itu tongkatmu. Pukul. Ya, dah. Selamat kan gitu. Wah, injury time. Ya kan? Wah, Allah ini injury time. Detik-detik terakhir. Nah, itu apakah saat itu Nabi Musa galau? Enggak galau, pasti Allah menolong. Stop, tenang ayo, tenang ikut saya. Pasti Allah menolong, betul. Pukulkan saja. Itu tongkatnya Nabi Musa bukan tongkat yang ampuh dan sakti loh ya. Tongkatnya dia memang untuk apa? Menopang tubuh beliau. Diambil dari ranting pohon biasa. Bukan tongkatnya sakti juga. Kayak sundokong aja. Nah, itu ya. Ini menyadari sifat dan perbuatannya. Dan pasti menolong. Coba aja gunakan, nanti semangatmu jadi cara mengerjakan, berpikirnya pun tidak lelet. Nanti Allah akan kasih pikiran kita menjadi per-ilmah. Cepat udah. Baik. Nanti akan ada solusinya. Yang penting mindsetnya ini dulu, sehingga tidak cemas dan galau. Sudah tugasnya banyak, cemas, masalahnya kok tambah-tambah. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ya? Baik. Nah, itu silakan diterapkan pada diri kalian sendiri. Pelajari, konsepnya mudah seperti itu. Nanti kalau kalian sudah bisa menggunakan itu, coba cari konsumen. Cari kelinci percobaan. Ya, enggak apa-apa, cari itu. Wah, itu gini gitu ya. Sehingga nanti
Kalau berhasil bisa diterapkan terus. Ini salah satu model saja terapi sadar Allah. Baik, saya kira cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kisi-kisinya apa Pak? Kisi-kisinya. Kisi-kisinya. Absennya ada di sana. Kisi-kisi. Ya. Kisi-kisinya. Kisi-kisinya tadi kan ada itu yang kemarin yang sudah diujikan itu apa tadi sudah saya catat, lupa saya. Via. Itu nanti saya bikin pilihan ganda. Yang belum kan yang sudah. Yang konseling ini Science Center. konseling konvensional itu pilihan ganda. Terus yang di luar itu IC. Hah? Science Center. Analisa yang belum itu loh. Mana presensinya mana? Sebentar, coba tak bacakan dulu. Nanti tantangan. Psikoanalisa, client center, RET, realitas dan transaksional. Realitas dan transaksional. Konseling Islam dan terapi sadar Allah itu IC. Masuk.